Selamat pagi rekan-rekan jurnalis dan peserta seminar workshop WhatsApp pertama di Indonesia ya. Moga-moga penjelasan nanti yang saya sampaikan tidak mengurangi substansi ataupun tidak menjadi lebih tidak jelas. Nama saya seperti dijelaskan Bu Dewi sebelumnya. Terima kasih atas perkenalannya. Saya Frilasita Syahidah Putri. Monggo silahkan dipanggil Sisi dari Unit Virus Emerging di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengenal lebih jauh tentang si pembuat onar penyebab penyakit COVID-19 ini. Penyakit tersebut itu disebabkan oleh infeksi virus. Nah, apa sih virus itu? Virus termaksud dalam kelompok mikroorganisme seperti yang dilihat di mikroskop nih, makhluk hidup yang berukuran sangat-sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan mikroskop elektron atau mikroskop cahaya. Untuk virus sendiri banyaknya mikroskop elektron. Mikroorganisme ini sendiri seperti kita lihat di slide bawah sebelah kiri itu ada beberapa jenis, yaitu bakteri, virus, fungi, algae, dan protozoa. Bedanya virus dan bakteri itu apa sih? Karena banyak yang menganggap bahwa kedua makhluk ini sama. Pada slide kedua saya sedikit ada detail, ada gambar-gambar ukuran. Jadi itu perbandingan dari dengan telur maupun bakteri dan virus. Jadi virus itu sebagai bagian mikroorganisme bersifat parasit dan hanya dapat hidup dalam sel inang. Nah, kebanyakan virus ini yang ukurannya kecil dalam nanometer ini, ada juga sih yang besar. Dia tidak dapat hidup di luar sel inang dalam waktu yang lama. Jadi dia harus menjadi parasit. Nah, slide selanjutnya tentang sedikit nih sejarah virus itu zaman dahulu gimana sih pertama kalinya ditemukan. Ini pelajaran SMA dulu, saya udah lupa jadi saya harus baca-baca. Dulu tahun 1882 seorang ahli mikrobiologi itu melakukan percobaan pada daun tembakau yang sehat. Jadi ada daun yang sehat, kemudian dia paparkan dengan cara disemprotkan cairan pada daun tembakau yang sakit. Daun tembakau yang sakit itu cairannya diambil kemudian disemprotkan pada daun tembakau yang sehat. Ternyata daun yang sehat itu menjadi sakit. Nah, 10 tahun kemudian Ivanovsky juga melakukan percobaan dan menemukan ternyata daun tembakau yang sakit itu bukan disebabkan oleh bakteri karena filternya lolos dari filter bakteri dengan percobaan di laboratorium dan sebagainya. Jadi ini penyebabnya adalah sebetulnya makhluk yang lebih kecil lagi nih. Nah, baru 100 tahun kemudian di situ ditemukan ternyata penyakit tembakau itu memiliki jasad hidup yang akhirnya dinamakan virus. Saat itu dinamakan Contagium vivim. Pertama kalinya frase yang digunakan untuk menggambarkan virus itu sendiri. Lalu jadi bakteri dan virus itu sama nggak? Apakah virus itu sebetulnya keluarganya bakteri, temannya bakteri, atau sebetulnya nama lain bakteri? Nah, pada slide selanjutnya kita bisa lihat bakteri, terutama ini beda nih, apalagi karena gejalanya saat orang sakit mirip. Jadi kalau ke dokter biasanya saya sakit, terus ini tidak bisa dibedakan antara ini infeksi virus atau bakteri. Nah, jawabannya sebetulnya beda. Virus dan bakteri ini beda. 3 hal paling utama yang membedakan yaitu secara ukuran, secara struktur maupun biologis keduanya berbeda. Bakteri itu makhluk hidup. Virus itu antara hidup dan mati, kalau ilmuwan menyebutnya seperti itu. Biasanya bakteri ukurannya jauh lebih besar dan dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Sedangkan virus biasanya ukurannya lebih kecil sehingga membutuhkan mikroskop yang lebih canggih, yaitu mikroskop elektron untuk melihatnya. Bakteri itu bersifat uniselular dan secara biologis bakteri memiliki dinding sel ribosom dan dapat bereproduksi sendiri. Kalau virus tidak memiliki sel, juga dia antara hidup dan mati, serta dia membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Jadi tidak seperti bakteri, virus ini bersifat parasit, tidak bisa bereplikasi sendiri. Dan yang paling penting, kalau sakit, antibiotik itu hanya dapat membunuh bakteri tapi tidak dapat membunuh virus. Ini banyak yang salah nih. Pada slide pertama kita bisa melihat struktur virus itu secara umum seperti ini. Ini secara simpelnya, virus macam-macam bentuknya, juga strukturnya macam-macam, tapi pada prinsipnya virus itu bisa berupa virus DNA atau RNA. Jadi tidak bisa keduanya. Virus hanya memiliki sedikit material genetik, baik RNA atau DNA, dan itu dibungkus dalam kapsul protein. Struktur yang dipakai untuk mengklasifikasi virus
itu dulu namanya berdasarkan sistem Baltimore. Kalau secara internasional sekarang yang bertanggung jawab untuk memberikan nama virus, baik dari taksonomi serta kedekatannya secara genetik dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, itu adalah International Committee on Taxonomy of Viruses atau ICTV. Itulah kenapa bisa muncul nama SARS coronavirus kedua oleh ICTV itu dinamakan berdasarkan dengan kedekatannya secara genetik dan melihat dari strukturnya sendiri, makanya dinamakan SARS-CoV jilid 2. Sekarang bagaimana sih cara virus itu bisa menginfeksi manusia sehingga dapat menimbulkan gejala? Secara sederhana dari gambar ini, virus yang masuk pada inang host apapun, manusia atau hewan, itu hanya akan menempel pada sel yang reseptornya cocok dengan virus tersebut. Kita melihat ada gambar reseptor, juga ada gambar virus. Ini beda-beda. Kalau reseptornya nggak cocok, virusnya nggak bisa nempel. Sebuah proses secara sederhana dinamakan endositosis. Virusnya akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan mengambil alih kemampuan selnya dan menggunakannya untuk memperbanyak jumlah virusnya. Dia akan menginjak material genetiknya ke dalam, akhirnya selnya pecah. Virus yang telah memperbanyak diri itu akan keluar dari sel dan mencari sel lain untuk melakukan proses pengulangan dan replikasi, dan akan seterusnya seperti itu. Saat sel yang infeksi itulah akan mengirimkan sinyal pada tubuh dan akhirnya menyebabkan reaksi-reaksi inflamasi yang lebih kita kenal dengan istilah gejala penyakit. Saat itulah muncul demam, muncul batuk, dan sebagainya tergantung dari dimanakah virus itu menyerang manusia. Banyak sekali virus yang sebetulnya tidak menyebabkan penyakit yang berarti pada inang tersebut. Namun bagaimana nih jika terjadi perubahan dan jika virus berhasil bermutasi atau berpindah inang? Inilah yang biasanya terjadi. Saya kasih contoh dari slide itu, terlihat ada kejadian SARS 2002. Virus itu awalnya dari kelelawar, lalu pindah ke musang, lalu ke manusia, dan akhirnya menyebabkan outbreak di seluruh dunia. Kemudian contoh lain MERS, yang awalnya dari kelelawar, lalu ke unta, dan akhirnya ke manusia, dan akhirnya kita tahu menyebabkan penyakit lain yang mereka sama-sama satu keluarga. Dan seperti sekarang SARS coronavirus 2 juga sama. Nah, inilah yang terjadi jika ada mutasi dan akhirnya virus yang seharusnya berada di inangnya masing-masing itu berhasil jump species ke host lain atau buat kita ke manusia. Nah, saya mau mengajak untuk melihat slide ini sejenak tentang sejarah beberapa pandemi yang terjadi di dunia. Seperti kita lihat, dimulai dari ada avian flu H5N1, juga ada Ebola, ada SARS tahun 2002, juga ada swine flu, ada MERS, dan hingga saat ini 2020 ada coronavirus COVID-19. Hampir semua disebabkan oleh penyakit infeksi yang baru timbul, tepatnya yang menyerang saluran pernafasan. EID atau Emerging Infectious Disease atau penyakit infeksi yang baru timbul diketahui merupakan penyebab penyakit kedua di dunia setelah penyakit tak menular seperti hipertensi, jantung, kanker, dan lain-lainnya. Virus corona SARS-CoV-2 itu merupakan salah satu dari virus keluarganya corona yang menginfeksi manusia. Sebelumnya ada 6, dan beberapa diantaranya kita tahu hanya menyebabkan common cold, di luar SARS dan MERS yang akhirnya menyebabkan epidemi di dunia. Secara genetik bentuk virusnya juga sama, dia bulat, masih ada spike, ada membran, envelope, dan itulah yang akhirnya menjadi dasar ilmuwan saat ini yang digunakan untuk membuat dan mengoptimasi alat deteksi virus corona pada manusia yang dipakai untuk kontrol sama mitigasi di seluruh dunia. COVID-19 yang disebabkan oleh SARS coronavirus kedua, saya gambarkan lagi, mungkin juga semua sudah paham. Gejalanya bervariasi, mulai dari batuk, demam, sesak nafas, pneumonia, hingga gangguan fungsi hati dan ginjal, serta gagal ginjal. Gejala-gejala ini dan virus ini menyerang di sesuai yang saya sebutkan, ada reseptornya dari mulai saluran pernafasan hingga juga ada scientific evidence yang mengatakan bahwa dia juga ada di saluran pencernaan. Makanya yang diserang oleh virus ini adalah organ-organ yang reseptornya ada. Nah, untuk simptomnya ini juga sebelah kanan saya cantumkan rangkuman dari CNA Graphic dari WHO Cina
itu hampir sebagian besar simptom dari COVID itu adalah demam. Demam diikuti dengan batuk kering dan letih. Jadi sebetulnya banyak yang akhirnya bertanya-tanya, saya kontak, saya kena enggak? Ternyata 80% yang kontak dan positif itu pasti demam dan pasti batuk serta pasti ada sesak nafas. Salah satu yang kami sarankan biasanya self karantin dan pemantauan gejala. Jika belum ada gejala, kami juga kesulitan untuk melakukan deteksi virus yang ada di pasien. Saya mau menekankan dengan penyebaran COVID-19 di dunia. Ini ada piramida yang akhirnya kenapa menjadi dilema di dunia. Walaupun tingkat kematiannya tidak setinggi MERS, namun penyebarannya dari piramida ini kita lihat bahwa potential source of transmission-nya adalah justru kasus-kasus yang asimptomatik atau hanya mild kasusnya. Jadi justru malah yang kematian dan yang severe cases itu malah tingkat penyebarannya rendah, piramidanya di atas. Banyaknya kasus justru yang tidak menunjukkan gejala tetapi tetap dapat menyebarkan. Oleh karena itu, salah satu memang anjuran dan beberapa di dunia juga sudah lockdown karena untuk menghindari dan mengurangi potential source of transmission dari orang-orang yang membawa virus namun tidak menunjukkan gejala atau hanya menunjukkan gejala ringan tapi sudah membawanya ke mana-mana di seluruh negara ini. Untuk slide yang terakhir, itu status update COVID-19 dibandingkan dengan pandemi lain. Ini data terakhir sudah yang 15 Maret. Saya mau menekankan lagi di sini bahwa kasusnya semakin tinggi walaupun kasus fatality rate-nya masih tergolong lebih rendah dibandingkan yang lainnya, namun penyebarannya lebih luar biasa daripada SARS 2002 dan MERS. Kita bisa bantu dengan cara ada di slide penutupan saya. Masa akhir wabah ini belum dapat diramalkan secara pasti, maka kita harus tetap waspada. Please stay healthy, stay alert, but don't panic. Terima kasih. Salam dari Lembaga Eijkman.